Demikian tadi cara sholat daim atau sholat selamanya selagi masih hidup, di mana saja dan kapan saja, serta situasi bagaimanapun juga. Kita lanjutkan perlahan-lahan. Kehidupan itu seperti layar dan wayangnya. Nah, di sini udah mulai para kanca. Sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. Akibat junub sudah bersatu erat. Tetap bersih badan jisimmu. Adapun Muhammad badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Bukankah hidayat itu perlu diyakini sebagai pengganti Allah? Dapat pula disebut utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Ruh mukmin identik pula dengan ruh idofi dalam keyakinanmu. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan pendalaman seorang wali tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, melalui suluk linglung, gubahan dari Iman Anom para kanca, yang diambil dari kitab Duryat yang merupakan tulisan dari Sunan Kalijaga sendiri para kanca. Kita sudah sampai pada Pupuk Kinanti dan sudah sampai kepada pertanyaan Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga perihal kenapa ada orang mati masuk neraka seperti itu para kanca. Dan di video kemarin kita sudah sebagian penjelasan dari Nabi Khidir. Kita akan melanjutkan penjelasan dari Nabi Khidir perihal sholat daim para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis dari Sakang Pahan Sarinane Sawi, Sarana Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Di video sebelumnya kita sudah sampai pada perihal sholat daim para kanca, yang lebih menggarisbawahi bahwa kepatuhan pun bisa menimbulkan kesakitan-kesakitan para kanca, bisa menimbulkan kedukaan-kedukaan. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan simak linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist Suluk Linglung Sunan Kalijaga, dan disarankan untuk menyimak videonya dari awal supaya tidak gagal paham para kanca. Kita akan melanjutkan Pupuh Kinanti para kanca. Di video sebelumnya kita akan bacakan ulang. Johar awal itu pula yang menimbulkan sholat daim. Sholat daim tidak ada, tidak perlu menggunakan air wudhu untuk membersihkan hadas, tidak disyaratkan. Itulah sholat batin yang sebenarnya. Diperbolehkan makan, tidur, syahwat maupun buang kotoran pada kanca. Nah, jadi di sini dalam proses menuju kepatuhan gitu. Jadi kadangkala kita mendapati kesakitan-kesakitan, misalnya kelewat waktunya, kemudian ada hal ini dan hal itu yang membuat situasinya tidak memungkinkan, atau dan itu akan berbekas menjadi sebuah torehan luka gitu. Dan itu kalau dalam Pupuk Kinanti disebut sebagai neraka jasmani para kanca. Dan di sini langsung disajikan perihal sholat daim para kanca.
kanca, dan di ayat Al-Quran juga ada para kanca perihal sholat daim. Nanti ayatnya akan dimasukkan para kanca. Dan kita akan melanjutkan perihal sholat daim wejangan dari sang Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di bait berikutnya teks aslinya adalah, demikian tadi cara sholat daim atau sholat selamanya selagi masih hidup, di mana saja dan kapan saja, serta situasi bagaimanapun juga. Perbuatan itu akan termasuk hal yang terpuji, yang sekaligus merupakan pewujudan syukur kepada Allah. Johar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah yang mustahil kalau tak berwujud sebelumnya. Jadi terkonfirmasi bahwa ini adalah proses menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit para kanca. Jadi untuk meminimalisir konsekuensi neraka seperti itu para kanca. Dan tentunya konsekuensi neraka jasmani yang sudah dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam di paragraf sebelumnya dipupuki nanti ini para kanca. Kita ulang lagi. Demikian tadi cara sholat daim, sholat selamanya selagi masih hidup, di mana saja dan kapan saja, serta situasi bagaimanapun juga. Perbuatan itu akan termasuk hal yang terpuji, yang sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. Johar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah yang mustahil kalau tak berwujud sebelumnya. Seperti itu para kanca. Jadi perihal sholat daim itu adalah sholat yang tak terputus, bahasanya seperti itu para kanca. Sholat yang tak terputus yang dilakukan oleh johar awal gitu para kanca. Jadi untuk menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit karena ini itu sehingga kita termakan konsekuensi neraka itu para kanca. Kita lanjutkan perlahan-lahan para kanca. Jadi jangan buru-buru karena ini sangat rumit sekali para kanca. Rumit dan butuh ketelitian perlahan-lahan. Karena dari tadi, dari video sebelumnya sampai sekarang, itu video saat ini, sebetulnya belum menjawab pertanyaan kalau kita tidak teliti. Belum menjawab, lalu kenapa ada orang mati masuk neraka? Jawabannya itu enggak lugas, terus pelan-pelan, lembut, dan itu membutuhkan ketelitian para kanca, karena sebetulnya itu jawaban gitu. Dan dibuat tidak lugas memang harus tidak lugas para kanca. Kita harus menerimanya dengan lapang dada karena memang tidak lugas. Karena ketika dilugaskan maka akan berdiri di tempat yang salah. Seperti itu para kanca. Berkemungkinan berdiri di tempat yang salahnya itu lebih besar para kanca. Kita lanjutkan perlahan-lahan. Kehidupan itu seperti layar dan wayangnya. Nah, di sini udah mulai para kanca. Sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. Akibat junub sudah bersatu erat. Tetap bersih badan jisimmu. Adapun Muhammad badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Bukankah hidayat itu perlu diyakini sebagai pengganti Allah? Dapat pula disebut utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Ruh mukmin identik pula dengan ruh idofi dalam keyakinanmu. Perlahan-lahan kita ulang lagi para kanca. Kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya. Sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya para kanca. Jadi kalau kita sebagai wayang
atau Syekh Melaya. Syekh Melaya sendiri tidak tahu warna dirinya seperti apa, seperti itu para kanca. Kenapa? Itu akibat junub sudah bersatu erat karena berbagai hal yang berbagai kotoran, berbagai ini tuh udah menyatu, bersatu padu gitu para kanca. Jadi bahkan warna dirinya aja sudah tidak diketahui gitu. Tapi nah di sini tetap bersih badan jisimu. Nah di sini disarankan untuk pemilahan gitu para kanca, pemilahan terhadap badan jisim atau apa sih, jisim latif kalau bahasa di video sebelumnya, badan halus gitu. Badan jisim itu akan tetap bersih para kanca, meskipun si wayang tadi itu sudah bersatu padu dengan kotoran-kotoran ini itu. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita menggunakan badan. Kalau dalam bahasa yang sebelumnya, paragraf sebelumnya itu adalah menggunakan badan hewani para kanca. Jadi struktur badaniah kita itu memang struktur badaniah hewani, tidak ada bedanya seperti itu para kanca. Tapi ada jisim latifnya di dalamnya, seperti itu yang membedakan. Nah jisim latif ini tetap halus, tetap tidak bernoda seperti itu para kanca di sini. Tetap bersih badan jisimmu. Adapun Muhammad, badan Allah. Nama Muhammad tidak akan pernah pisah dengan namanya Allah. Gitu. Jadi seperti membuat angin segar seperti itu para kanca. Tapi tidak juga dimanjakan. Makanya sangat halus gitu, sangat perlahan-lahan. Kalau misalnya lugas kan, udah tenang aja, nggak akan ini kok, kamu itu urusan beda, itu akan salah juga berada di titik itu gitu. Atau awas kamu nanti akan masuk neraka gini dibakar ini itu salah juga para kaca. Jadi di sini perlahan-lahan supaya mendekati imannya gitu, mendekati mata iman kita tuh mendekati ke sana gitu. Mata iman Syekh Melaya tuh melihat itu gitu, bahwa itu tidak semudah yang membalikkan telapak tangan, atau tidak semudah hitam dan putih seperti itu para kanca. Kita ulang lagi, kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya, sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya akibat junub sudah bersatu erat. Tetap bersih badan jisimu. Adapun Muhammad, badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Jadi mengarahkan pandangan gitu para kanca. Pandangannya itu ke arah yang tepat seperti itu para kanca. Jadi dibilang mengabaikan hal-hal itu juga tidak. Kita tetap harus berada di kesadaran bahwa itu adalah kotoran, mawas diri dan sebagainya. Dan pandangan diabaikan juga tidak. Tetap mawas diri. Tapi yang terpenting adalah menghadap. Nah, menghadap Muhammad, badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah, karena nama Muhammad itu tidak akan pernah pisah dengan Allah. Seperti itu para kanca. Nah, habis itu, bukankah hidayat itu perlu diyakini, kata Nabi Khidir. Jadi sebagai pengganti Allah. Jadi hidayah itu bukankah perlu diyakini. Jadi bukan dilihat, bukan ditangkap, bukan itu, tapi harus ditangkap dengan iman gitu. Dibalikin lagi sama Nabi Khidir gitu. Yang mana hidayah itu adalah sebagai pengganti Allah dalam pupuk nanti ini. Dapat pula disebut sebagai utusan Allah. Seperti itu para kanca. Jadi hidayah itu ya utusan Allah. Sana cahaya-cahaya yang mancar-mancar. Harus A, harus B, harus C, dan itu halus sekali para kanca. Itu melampaui semua aturan, melampaui semua
tata krama, melampaui semua tata tertib dan sebagainya. Itu hidayah-hidayah itu terus bermunculan, berhamburan seperti itu para kaca. Maksudnya lihat itu gitu. Lihat itu saja, seperti itu para kaca. Dapat pula disebut sebagai utusan Allah. Jadi jangan palingkan pandangan dari sana, seperti itu para kaca. Gak usah mikirin kalau lugasnya gitu, tapi tidak boleh lugas juga gitu. Gak usah mikirin itu kotor, itu bersih, itu dosa, itu ini, itu neraka, itu surga. Gak usah mikirin itu. Pandangannya jangan palingkan dari sana gitu, dari utusan Allah. Ulangi, bukankah hidayat itu perlu diyakini sebagai pengganti Allah atau dapat pula disebut sebagai utusan Allah? Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Jadi ketika kita mengimani itu gitu, maka badan kita itu adalah badan orang beriman, atau bisa disebut sebagai badan Muhammad kalau dalam pupuki nanti ini para kanca. Termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Ruh mukmin identik pula dengan ruh idofi dalam keyakinanmu, kata sang Nabi Khidir. Kita lanjutkan. Yang di sini ada lagi disebut iman maksum kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan jati atau orang yang sudah layak dijadikan suri tauladan segala tingkah lakunya. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak hidup begitu, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Dicolek-colekin para kanca, dicolek-colekin bahwa ada orang yang dalam hati kamu berbicara bahwa ada yang jadi panutan, yang disebut tadi iman maksum, kemudian ada suri tauladan di sana. Bukankah itu pengetahuanmu? Gitu. Jadi menyentuh batinia Syekh Melaya gitu. Ada gini-gini kan dalam batinmu seperti itu gitu para kanca. Nah kalau itu berarti kamu ya sudah berada di sana gitu para kanca. Nah kalau tidak hidup begitu berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Jika itu tidak terjadi dalam batinmu, berarti ya itu kamu sama seperti hewan dan itu wajib di neraka, seperti itu para kanca. Tapi kamu nggak gitu kan, seperti itu. Kurang lebih kalau bahasa romantismenya itu seperti itu. Tenang aja, kamu nggak begitu seperti itu para kanca. Tapi tidak bisa lugas juga, karena nanti akan kehilangan mawas dirinya lagi gitu. Makanya perlahan-lahan gitu. Nanti akan kehilangan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Nanti akan kehilangan merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi hal itunya tidak boleh hilang, tapi ada ketenangan dari cahaya yang disemburkannya gitu para kanca. Nah kalau kamu nggak begitu ya berarti aman, seperti itu tuh para kanca. Nah kalau tidak, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Jadi nggak ngumpulin data, ibaratnya begitu para kanca. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, berarti Syekh Melaya ya butuh neraka, seperti itu para kanca. Jawaban Nabi Khidir itu, jika kamu nggak begitu ya berarti enggak. Tenang aja, seperti itu. Menenangkan sekaligus menghembuskan aroma neraka, seperti itu para kanca. Hangatnya neraka, kurang lebih seperti itu. Nah, kelak nanti tidak boleh tidak, karena tidak mengetahui keislaman maka matinya tersesat, kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami, lebih seksama baru dikerjakan. Jadi mau tidak mau harus mengungkapkan ini para kanca, sang Nabi Khidir. Kelak nanti
Jadi di ujungnya nih gitu. Walaupun tadi perlahan-lahan dibatasi, tapi ujungnya tuh harus ini gitu. Kelak nanti tidak boleh tidak, karena tidak mengetahui keislaman maka matinya tersesat. Seperti itu para kanca. Kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama, barulah dikerjakan. Seperti itu para kanca. Jadi begini para kanca. Jadi dalam epistemologi Islam gitu ya. Dalam epistemologi Islam itu ada hierarki manusia dalam kacamata epistemologi Islam para kanca. Jadi yang pertama itu jahal. Jahal itu apa ya? Yang kemudian ketika orang-orang jahal berkumpul di satu masa itu disebut sebagai jahiliyah, seperti itu para kanca. Dan kalau dibilang orang bodoh juga bukan. Apa ya? Tepatnya itu mereka tidak tahu kalau mereka itu tidak tahu, seperti itu para kanca. Karena dibilang orang bodoh juga bukan gitu para kanca. Jadi lebih tepatnya seperti itu, tapi mungkin para kanca punya kosakata, punya interpretasi tersendiri via jahal gitu. Silakan tulis di kolom komentar bahwa jahal itu mereka tidak tahu kalau mereka itu sebetulnya tidak tahu, seperti itu para kanca. Yang tadi itu berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat gitu. Jadi meluputkan semua dokumentasi, seperti itu para kanca. Nah, jahal itu kemudian gitu, ketika mengalami peningkatan, maka akan ketemu satu tempat di mana diberi nama sebagai taklid para kanca. Taklid itu sudah sadar kalau dirinya tidak tahu, makanya mempercayakan kepada orang yang tahu, seperti itu para kanca. Jadi ngikut saja pada orang yang tahu. Itu taklid para kanca. Nah, jadi yang pertama jahal, kemudian taklid. Kemudian kan taklid itu mempercayakan gitu. Nah, barulah di sini setelah taklid itu ada campur tangan batiniah para kanca. Ada campur tangan cahaya dari dalam. Nah, ketika ada campur tangan cahaya dan si orang itu sadar gitu akan cahaya itu, maka akan muncul satu fase di mana beliau merasakan zan. Zan itu kecurigaan para kanca. Jadi su'uzon dan husnuzan gitu loh. Zan itu sendiri adalah kecurigaan. Nah, ketika muncul kecurigaan dari dalam batin, itu sudah berada di keraguan, seperti itu para kanca. Nah, jadi ketika berada di keraguan inilah titik percabangan yang akan ditempuh untuk menuju ilmu, seperti itu para kanca. Jadi ketika kita hanya ngikut saja, lalu kemudian ada kecurigaan di sini, misalnya contoh gitu ya, kita ngikut saja wudhu itu harus 3 kali misalnya membasuhnya gitu, ikut aja gitu jalan kalau ditaklid. Lalu ketika sudah muncul cahaya dari dalam zan, kenapa harus 3? Nah, itu udah mulai muncul para kanca. Ada kecurigaan di sana dan ingin tahu lebih gitu. Nah, ketika berada di zan ini ada 2 tahapan yang harus dilakukan oleh orang tersebut, yaitu mengumpulkan data para kanca. Mengumpulkan data atau biasa disebut alama huwa bihi, untuk memperoleh ketetapan gitu, kekuatan iman. Jadi harus mengumpulkan data para kanca. Mengumpulkan data, lalu kemudian setelah data sudah terkumpul, sudah dipelajari, barulah di tahapan selanjutnya, yaitu jiwanya terpuaskan, jiwanya tenang para kanca. Atau dalam epistemologi Islam itu disebut sebagai sukun al-nafs.
Nah, ketika sudah memperoleh itu, data udah terkumpulkan, lalu jiwanya tenang, maka barulah itu akan menjadi sebuah ma'rifatul ilm. Jadi makrifat dari perspektif ilmu, seperti itu para kanca. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi, katanya, maka di sini berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Kalau tidak terjadi tadi gitu. Jadi data-data tadi itu udah tidak ada yang ditangkap, terbuang saja gitu para kanca. Nah, konsekuensinya yang neraka, seperti itu para kanca, yang di ini gitu. Nah, ketika sudah satu ma'rifatul ilm, terus perihal lain, kan ngikutin cahaya dulu, ada zan dulu dari dalam para kanca. Nah, di sini kan bahasanya, bukankah hidayat itu perlu diyakini sebagai pengganti Allah, dapat pula disebut sebagai utusan Allah gitu. Kalau bahasa itu tuh ada cahaya dari dalam gitu para kanca. Masa gini, atau kok bisa gini ya, gimana ya. Nah, itu tadi tahapannya adalah mengumpulkan data alam ahwa bihi sampai ketemu jiwa yang terpuaskan, jiwa yang tenang gitu para kanca. Ketika jiwa yang tenang baru itu berhenti di sana gitu, khatam di sana, kemudian perihal lain lagi. Nah, jika itu tidak terjadi, ya berarti sama dengan hewan seperti itu, yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Jadi semuanya lewat terus, seperti itu para kanca. Nah, di ujungnya kelak nanti tidak boleh tidak, karena tidak mengetahui keislaman maka matinya tersesat. Nah, jika itu tidak terjadi tadi gitulah, jika perihal tadi satu persatu ma'rifat, satu hal ma'rifat. Nah, jika ini semua tidak terjadi gitu, maka ya tidak akan terjadi apa-apa, udah tersesat di ujungnya, seperti itu para kanca. Di akhirnya gitu, di akhirnya itu akan tersesat, seperti itu para kanca. Ya konsekuensinya neraka, seperti itu. Di prosesnya aja sudah merasakan neraka, ya di akhirnya pasti akan merasakan neraka gitu. Kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama, baru dikerjakan, seperti itu para kanca. Jadi sudah aktif semua gitu. Jadi Syekh Mulaya benar-benar dibejang lah, diaktifkan gitu. Kalau bahasa itu tuh diaktifkan, bahwa kewaspadaannya, kemudian ya dari sisi, kalau di barat tuh dari sisi ontologinya, dari sisi epistemologinya itu benar-benar dibejang gitu para kanca. Dari keberadaan tadi ontologinya, bahwa ada nukat gaib di sana, lalu kemudian ada roh idofi, ada ini sesuatu yang ada dalam dimensi batinnya gitu, variabel-variabelnya diungkapkan, ada ini, lalu kemudian dari pengetahuannya ada ini, prosesnya ini gitu. Nah, lalu konsekuensi neraka itu terjadi akan ini sebenarnya konsekuensi neraka ini pun menuju kepada mendapati itu semua gitu para kanca, karena akan mendapati ini semua mau tidak mau gitu. Nah, menuju mendapati ini semua ini ya konsekuensinya neraka tadi gitu. Kebesaran, kedukaan dan sebagainya itu para kanca. Nah, di sini namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama, baru dikerjakan, seperti itu para kanca. Jadi ada sukun al-nafs, ada jiwa yang tenang gitu para kanca. Jiwa yang tenang, baru khatam di satu titik gitu. Kemudian alam wa bihi, jiwa yang tenang lagi khatam gitu loh. Lebih seksama, barulah kemudian dikerjakan, seperti itu para kanca. Dan kita akan melanjutkan pupuk kinanti, karena pupuk kinanti ini panjang banget para kanca,
dan perihal yang tadi itu benar-benar menguras energi. Dan silahkan para kanca memetik masing-masing gitu semerdeka mungkin para kanca, karena ini benar-benar halus banget, bahasa suluk gitu para kanca, bahasa suluk, dan memang harus perlahan-lahan dan akan mendapati simpul-simpul di ujung-ujung para kanca. Silahkan ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa kita melakukan pendalaman Sunan Kalijaga melalui Suluk Linglung ini, kita meminjam beberapa bahu para kanca. Jadi bahunya penerjemah dengan berbagai literasinya tentunya gitu, kemudian bahunya Iman Anom selaku penulisnya gitu, penulis Suluk Linglung itu sendiri. Dan Iman Anom pun berada di tahun 1800-an, jadi kita harus mengimajinasikan situasi masyarakat di zaman itu gitu, ada konflik sosial apa, kita libatkan imajinasi juga di sana supaya kita variabel-variabelnya cukup gitu. Kemudian ada kitab Duriyat juga yang merupakan kutipan oleh Iman Anom itu para kanca, barulah kita sampai pada Sunan Kalijaga. Jadi kita harus benar-benar tenang, santai para kanca. Jadi di bawah santai kita perlahan-lahan menapaki Suluk Linglung ini. Dan kita akan melanjutkan Pupuh Kinanti Suluk Linglung ini di video yang akan datang. Di sini ada satu paragraf di Pupuh Kinanti, bahwasanya Allah itu tidak berjumlah 3 para kanca. Nah, apa yang akan diulas di Allah tidak berjumlah 3 ini, kita akan lanjutkan di Pupuh Kinanti Suluk Linglung di video yang akan datang para kanca. Bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya, gratis para kanca. Dan itu akan membuat kita semakin semangat dalam membuat konten-konten lain. Kita akan melanjutkan Pupuh Kinanti Suluk Linglung di paragraf Allah tidak berjumlah 3 para kanca, di video-video yang akan datang para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri